Hai celengan drama. Gimana kabarnya? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Oke, di video kali ini aku akan bercerita tentang satu buah film yang berjudul Shining Son. Film ini bercerita tentang seorang siswa SMA bernama Jo Hyun Sung yang mengalami gangguan pendengaran sejak ia lahir. Seperti apa filmnya? Cus langsung saja kita melebur ke ceritanya. Film dimulai dengan seorang remaja laki-laki yang sedang duduk di bangku SMA. Namanya adalah Jo Hyun Sung. Meski ia memiliki keterbatasan dalam pendengaran, namun ia hidup layaknya remaja normal lainnya. Sebenarnya, tidak banyak orang yang mengetahui kalau Hyun Sung ini mempunyai keterbatasan pendengaran. Karena sejak dini, ibunya sudah mengajarkan dia untuk berkomunikasi dengan cara membaca gerakan bibir orang. Hyun Sung sangat antusias dengan olahraga bowling. Ia memiliki mimpi untuk membawa nama sekolahnya meraih prestasi di dunia bowling. Di sisi lain, ada sebuah girl band yang cukup dikenal dunia. Mereka dikenal dengan nama Girl Star. Girl band ini memiliki dua personil yang sangat terkenal dan disukai banyak orang, yaitu Lee So-ah dan Ellie. Keduanya selalu menjadi sorotan dan pusat perhatian publik. Pada suatu hari, sepulang sekolah, Hyun Sung sedang berjalan santai bersama sahabatnya yaitu Yongjun. Ketika jalan, Yongjun tanpa sengaja nabrak poster Lee So-ah yang berada di depan toko. Yongjun yang merupakan penggemar berat Lee So-ah langsung menjadi histeris melihat poster itu. Saat Yongjun asik menatap poster Lee So-ah, tiba-tiba seorang pencuri datang dan mau maling poster itu. Sebagai penggemar setia, Yongjun langsung berusaha mengejar maling itu bersama dengan pemilik toko dan Hyun Sung. Sayangnya, usaha mereka gagal meskipun sudah berlari sampai kelelahan. Pemilik toko yang menyadari kalau poster Lee So-ah sudah dirobek itu memutuskan untuk memberikan sisa poster itu kepada Yongjun. Dan tentu saja ini membuat Yongjun sangatlah senang. Di tempat lain, Lee So-ah baru saja selesai mengisi acara di sebuah radio. Di sana mereka membahas tentang gosip mengenai masalah internal di dalam grup girl band. Lee So-ah sebenarnya tidak percaya pada gosip itu. Tapi dia merasa heran kenapa gosip itu bisa menyebar dengan cepat, padahal dirinya dan Ellie baik-baik saja. Akhirnya Lee So-ah bertanya tentang siapa yang menyebarkan gosip itu. Penyiar radio menjawab bahwa menurutnya, kalau gosip itu mungkin benar karena Ellie pernah membahas masalah itu di suatu acara. Pada malam harinya, manajer mereka terlihat mengadakan party untuk merayakan susah payah mereka dalam meluncurkan album barunya. Tapi di tengah kebahagiaan itu, sang manajer mengumumkan kalau Lee So-ah akan mulai kembali ke sekolah dan Lee So-ah memutuskan untuk meninggalkan asrama dan tinggal di rumah bibinya karena dia mulai terganggu dengan gosip yang beredar. Tapi sebagai seorang leader, Ellie merasa kesal dengan pilihan Lee So-ah. Akhirnya Lee So-ah memutuskan untuk mengambil jeda sementara dari Girl Star dan fokus pada pendidikannya di sekolah. Keesokan harinya terdapat kerumunan fansnya Ellie dan orang-orang itu terlihat berada di depan gedung sekolah Lee So-ah. Uniknya, mereka semua mengenakan mantel berwarna pink. Hyun Sung yang kebetulan lewat melihat keramaian itu dan menjadi penasaran. Apalagi ia adalah penggemar Ellie. Ia berpikir, mungkinkah Ellie sedang mengadakan jumpa fans di sana? Namun siapa sangka, ketika Lee So-ah lewat, orang-orang itu langsung melempari telur ke arah Lee So-ah. Di tengah kekacauan itu, Lee So-ah sempat melihat laki-laki yang memakai seragam seperti dirinya. Dan ia membaca dari name tag-nya bernama Hyun Sung. Untung saja, tepat pada waktunya, manajer Girl Star dan beberapa petugas keamanan datang ke tempat itu dan membubarkan keramaian itu. Setelahnya Ellie datang lalu memberikan boneka yang ketinggalan semalam di asrama. Namun karena Lee So-ah kesal, ia langsung membuang boneka itu. Padahal sebenarnya Ellie tak tahu siapa dalang di balik kejadian ini yang mengatasnamakan fansnya. Tapi Lee So-ah yakin kalau Ellie lah dalang dari semua ini. Dan ia mengira orang-orang tadi disuruh Ellie untuk melemparinya. Dari sini Lee So-ah akan mencari tahu siapa pelaku sebenarnya. Keesokan harinya, Lee So-ah yang baru saja tiba di sekolah meminta izin kepada Pak Guru untuk menempatkannya dalam satu kelas dengan Hyun Sung. Dia beralasan jika mereka sudah saling mengenal sejak TK. Mendengar alasan itu, akhirnya Pak Guru setuju dengan pilihan Lee So-ah. Setelah itu, Lee So-ah jalan ke kelasnya. Sepanjang jalan, dia langsung menjadi pusat perhatian karena dia sangat good looking.
Di kelas, Lee So-ah masuk kelas dan langsung duduk di sebelah Hyun Sung. Di sini Lee So-ah belum mengetahui jika Hyun Sung itu tuli. Tapi dari sini Lee So-ah tahu kalau Hyun Sung merupakan penggemar berat Girl Star. Tetapi siapa sangka kalau Hyun Sung malah ngefans dengan Ellie daripada dirinya. Dan untuk mencairkan suasana, Lee So-ah mengajaknya berkenalan dengan Hyun Sung. Tentu saja ini membuat iri semua teman sekelasnya. Saat pelajaran dimulai, Lee So-ah meminta isi pensil kepada Hyun Sung. Dengan tangan yang gemetar, ia memberikan isi pensil itu kepada Lee So-ah. Ia grogi karena masih tidak menyangka kalau di sampingnya adalah artis terkenal. Setelah pulang sekolah, Lee So-ah mengganti isi pensil yang diberikan kepada Hyun Sung sebelumnya. Bukan cuma satu yang diganti, tapi Lee So-ah memberinya selusin isi pensil. Mungkin itu cara Lee So-ah membalas kebaikan Hyun Sung. Setelah itu, Lee So-ah mengajak Hyun Sung untuk nongkrong di kafe. Tapi ketika lagi asyik mengobrol, Lee So-ah baru menyadari kalau ia telah meninggalkan tasnya di kelas. Ketika Lee So-ah mau mengambil tasnya, dia malah bertemu dengan Yongjun dan juga teman-temannya. Mereka mengajak Lee So-ah dan Hyun Sung untuk bergabung dengan kelompok mereka. Namun Hyun Sung tampak enggan bergabung. Di sini teman Hyun Sung memberitahu Lee So-ah kalau Hyun Sung ini memiliki masalah pendengaran. Atau lebih tepatnya, ia tunarungu. Dari sini Lee So-ah tidak percaya kalau dari kemarin ia bisa mengobrol dengan Hyun Sung. Lee So-ah yang masih penasaran dengan kondisi Hyun Sung, ia pun bertanya kepada Pak Guru tentang keadaan Hyun Sung yang sebenarnya. Pak Guru menjelaskan kondisi yang dialami Hyun Sung. Jika Hyun Sung memang tuli, tapi Hyun Sung masih mampu memahami perkataan orang lain karena sejak kecil Hyun Sung telah belajar membaca gerak bibir dari ibunya. Di tempat lain, Hyun Sung dan Yongjun sedang nongkrong. Tapi karena Hyun Sung mau bekerja part-time, akhirnya dia berpamitan untuk pulang. Tapi tiba-tiba Lee So-ah datang menghampiri mereka. Di sini Lee So-ah ingin berteman dengan Hyun Sung. Bahkan, Lee So-ah langsung mengambil HP Hyun Sung dan mencatat nomor teleponnya dan mengganti wallpaper Ellie menjadi fotonya. Melihat itu, Hyun Sung langsung salah tingkah. Setelah nongki, mereka pun memutuskan untuk pergi bersama di tempat Hyun Sung bekerja. Dan ternyata tempat itu adalah sebuah tempat bermain bowling. Hyun Jung yang tidak bisa menahan dirinya segera mengambil bola bowling. Niatnya sih mau memamerkan kemampuannya di depan Lee So-ah. Tak lama setelah itu, Hyun Jung harus pulang karena ditelepon oleh ibunya. Sementara itu Hyun Jung terpancing untuk menunjukkan kemampuannya dalam bowling kepada Lee So-ah. Dan setelah itu, karena ia bingung mau ngapain, akhirnya Lee So-ah membantu Hyun Sung untuk membersihkan bola bowling dan ikut bekerja. Keesokan harinya, Hyun Sung sedang ngelamunin Lee So-ah. Sepertinya Hyun Sung sedang kasmaran dan senyum-senyum sendiri kalau ingat Lee So-ah. Karena lagi jatuh cinta, ibunya yang berada di luar sampai dihiraukan. Setelah mengetahui keberadaan ibunya, akhirnya mereka mengobrol. Di sini, Hyun Sung menceritakan kalau dia baru saja berkenalan dengan seorang wanita yang bernama Lee So-ah. Ia merupakan member dari Girl Star, sebuah grup idola yang sangatlah populer. Di sini ibunya masih tidak bisa percaya kalau anaknya yang biasanya pemalu sekarang menjadi seseorang yang begitu percaya diri. Apalagi dia bisa dekat dengan seorang gadis. Suatu hari, sepulang sekolah, Lee So-ah ingin mengerjakan tugas kelompok di rumah Hyun Sung. Di sana, Hyun Sung memperkenalkan ibunya kepada Lee So-ah. Setelah perkenalan itu, ibunya meminta izin untuk pergi ke supermarket sebentar. Melihat kesempatan itu, Lee So-ah meminta air kepada Hyun Sung karena dia merasa kehausan. Ketika Hyun Sung mengambil air, Lee So-ah memanfaatkan kesempatan itu untuk menggeledah kamar Hyun Sung dengan harapan menemukan bukti yang berhubungan dengan Ellie dan tragedi pelemparan telur. Karena ternyata Lee So-ah ini curiga kalau Hyun Sung mungkin adalah salah satu fans berat dari Ellie karena wallpaper di HP-nya adalah foto Ellie. Oleh karena itu dia memilih untuk melakukan pengecekan di kamar Hyun Sung. Tetapi setelah dia mencari kesana kemari dan mengecek semua kamarnya, dia tidak menemukan apa-apa. Dan tak lama Hyun Sung datang membawakan minum. Beberapa saat kemudian ibu Hyun Sung pulang dari supermarket. Setelah itu mereka berbincang-bincang bertiga. Dalam obrolan itu, ibu Hyun Sung memberitahu Lee So-ah kalau saat ini kerabatnya memerlukan bantuan di acara gotong royong yang akan diselenggarakan akhir pekan. Acara itu untuk membuka sebuah yayasan sosial. Mengetahui kalau waktunya masih longgar, Lee So-ah berinisiatif untuk menawarkan diri membantu di acara bakti sosial. Semua orang bergotong royong dalam rangka pembangunan yayasan itu, dan Lee So-ah pun turut serta dalam kerja bakti.
Karena sedang kasmaran, di tengah kesibukan itu sempat-sempatnya mereka saling curi-curi pandang. Saat istirahat, Lee Soo-ah sempat mengunggah foto dirinya bersama Hyun Sung di media sosial. Kemudian ketika Lee Soo-ah dan Hyun Sung sedang berdua, Lee Soo-ah menanyakan kepada Hyun Sung tentang kejadian pelemparan telur yang ia alami kemarin. Di sini Hyun Sung memberitahu kalau dia tidak tahu soal itu. Tapi karena Hyun Sung tak mau jujur, membuat Lee Soo-ah merasa agak emosi. Padahal Hyun Sung sudah berkata jujur kepada Lee Soo-ah. Tak lama kemudian, manajer Lee Soo-ah datang menemui mereka dan menanyakan tentang sosok pria yang terlihat bersama dengannya. Ia menjawab kalau Hyun Sung hanya seorang pria dengan gangguan pendengaran yang mampu melihat gerak bibir seseorang untuk memahami percakapan. 쟤 아무것도 아니야. 심지어 못 듣는 애예요. 장애인이라고. Hyun Sung yang bisa membaca gerakan bibir langsung mengerti apa yang dikatakan oleh Lee Soo-ah. Seketika ia menjadi sedih dan kecewa. Di sisi lain, ibunya yang barusan datang tahu kalau anaknya mendapatkan diskriminasi. Ibunya akhirnya meminta mereka untuk segera pergi dari sana. Setelah selesai kerja bakti, Hyun Sung bercerita kepada ibunya tentang kejadian yang baru saja terjadi. Ibunya mencoba menasihati jika sebenarnya Lee Soo-ah itu orang yang baik. Dia meyakinkan Hyun Sung bahwa kemungkinan besar Lee Soo-ah hanya sedang merasa panik saat berhadapan dengan situasi itu saat bersama dengan manajernya. Pada malam harinya, seorang produser bertemu dengan Lee Soo-ah dengan maksud untuk merekrutnya sebagai bintang idol. Pak produser yakin kalau Lee Soo-ah bakal lebih sukses jika memilih untuk solo karir. Keesokan harinya, Hyun Sung terlihat agak murung saat melihat poster pendaftaran klub bola bowling tidak ada yang minat. Melihat ekspresi Hyun Sung yang tampak kecewa, Lee Soo-ah berinisiatif untuk ikut bergabung dalam klub itu. Berita tentang keikutsertaan Lee Soo-ah dalam klub bola bowling langsung tersebar dan membuat penggemar Lee Soo-ah berebut untuk gabung dalam klub bowling. Ketika kegiatan pertama dimulai, tampak banyak peserta baru. Tapi sayangnya, mereka tampak seolah-olah tidak ada semangat untuk melanjutkan kegiatan itu. Sampai giliran Lee Soo-ah yang memberi contoh main bowling. Melihat situasi ini, Hyun Sung merasa kesal karena peserta yang datang sebenarnya tidak tertarik untuk bermain bola bowling, melainkan ingin mendekati Lee Soo-ah saja. Akibatnya, Hyun Sung jadi marah dan langsung pergi dari tempat itu. Melihat Hyun Sung pergi, Lee Soo-ah langsung mengikutinya dan setelah itu mereka pun berdebat. Dalam perdebatan mereka, akhirnya mereka pun berpisah. Di tengah jalan, Hyun Sung secara tak sengaja melihat beberapa orang yang pernah melempari telur ke Lee Soo-ah. Dia melihat salah satunya sedang menelpon seseorang. Karena kemampuannya membaca gerak bibir, Hyun Sung akhirnya mengetahui isi percakapan orang itu. Hyun Sung mengetahui kalau mereka sedang berencana untuk melempari telur lagi kepada Lee Soo-ah. Melihat situasi ini, Hyun Sung langsung mengambil tindakan dan menemui Lee Soo-ah. Setelah itu, mereka pun akhirnya pulang bersama. Namun di tengah jalan, Lee Soo-ah memanggil taksi dan meninggalkan Hyun Sung sendirian. Ternyata dia pergi untuk mencari Ellie. Setelah bertemu, ternyata Lee Soo-ah berkata jika ini adalah akhir dari Girl Star. Mendengar itu, Ellie hanya bisa terdiam. Sementara itu, di tempat lain Hyun Sung mengingat mengenai lokasi tempat pelemparan telur. Dia segera menuju ke tempat itu dan sesampainya di sana, dia mendapati produser yang sedang berbicara dengan orang lain. Ternyata dari sini, semuanya terungkap jika produser itu ada hubungannya dengan kasus pelemparan telur yang menimpa Lee Soo-ah. Dan untuk mendapatkan bukti, Hyun Sung merencanakan untuk merekam percakapan mereka dengan ponselnya. Melihat ada orang lain yang mengintip, produser langsung menghampiri Hyun Sung. Beruntung, saat Hyun Sung menunjukkan kartu identitas disabilitas, produser itu merasa kalau Hyun Sung tidak bisa mendengar percakapan mereka tadi dan langsung membiarkannya berada di sana. Hyun Sung segera mengirimkan video rekaman percakapan itu kepada Yongjun dan ia meminta Yongjun untuk mengungkapkan fakta ini. Ternyata dari video itu terungkap kalau sang produser telah mengontrak seseorang untuk berpura-pura menjadi penggemar Ellie. Mereka dengan sengaja melemparkan telur kepada Lee Soo-ah dan bahkan beberapa gosip yang beredar tentang Girl Star itu merupakan ulahnya. Tujuan produser melakukan hal itu karena ia ingin merusak reputasi dari Lee Soo-ah, sehingga Lee Soo-ah mau bergabung dengan perusahaan sang produser dan menjadi solo karir. Lee Soo-ah kemudian bertemu dengan Hyun Sung. Ia mengabarkan berita mengejutkan dari Girl Star yang baru saja bubar. Dia berencana untuk bergabung ke perusahaan lain yang mana itu adalah perusahaan dari sang produser. Hyun Sung dengan tenang menghadapi situasi ini dan mengajak Lee Soo-ah untuk berbicara baik-baik supaya ia tidak meninggalkan Girl Star. Dari sini Hyun Sung menceritakan semua yang terjadi.
Dia berbicara seperti itu bukan karena ia fansnya Ellie, tapi karena Lee Soo-ah sudah ia anggap sebagai sahabatnya sendiri. Walaupun dengan keterbatasan yang ia miliki, itu tak jadi halangan untuk mengungkapkan kebenaran. Hyunsung juga menunjukkan rekaman yang berhasil ia rekam kemarin kepada Lee Soo-ah. Dia mencoba untuk menenangkan Lee Soo-ah dan memintanya untuk lebih percaya kepada anggota girl band, bukan percaya kepada gosip orang lain. Setelah mendengar fakta mengejutkan itu, akhirnya Lee Soo-ah tidak jadi keluar dari Girl Star. Bahkan setelah itu, mereka menciptakan lagu baru yang langsung menjadi trending. Tak disangka, Hyunsung mendapatkan perhatian khusus dari member Girl Star karena telah membantu mereka melalui masa-masa sulit. Bahkan lagu yang baru saja mereka bawakan di konser itu merupakan dedikasi mereka khusus untuk Hyunsung dengan judul Shining Sound. Dan film pun tamat.